segala yang telah terjadi. Mungkin kita tak dapat mengerti mengapa Tuhan izinkan semua masalah silih berganti. Saudara sekalian, we really miss you ya. Sudah 3 minggu nggak ketemu, tapi tidak apa-apa. Kita ketemu dalam udara dan juga dalam doa ya. Hari ini kita mau sama-sama baca di Ayub ya. Saudara sekalian, kita di Ayub 1 ayat 10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakan telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi urukanlah tanganmu dan jamalah segala yang dia punyain, ia pasti mengutuk engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Engkau. Kuatkan kami sesudah kami ngerti firman Engkau dan urapi hamba Engkau yang tidak layak. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita masih diskusi tentang Ayub. Jadi aku suka sekali dengan sifatnya Ayub. Tapi aku nggak suka percobaannya ya. Jadi kalau Anda suka percobaannya, berdoa. Dan saya takut untuk lihat percobaan Ayub. Tapi luar biasa karakter dia. Nah, di sini saya mau baca satu artikel yang sungguh menyentuh hati kita ya. Nah, kita lihat apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Sesudah iblis pergi, di dalam 1-2 hari, si iblis itu menghabiskan Ayub itu punya kekayaan. Ya, dalam sekejap, ya, kekayaan Ayub habis, anak-anaknya meninggal, dan bahkan yang terakhir yang saya suka cerita di gereja, istrinya yang tercinta itu juga mendukung supaya Ayub kutuk Tuhan dan mati. Sebagai pendeta 20 tahun lebih, saya sering sekali ya dengan Pak Pendeta Mula Tua, kita sering sekali mengalami ya dengan full timer di rumah sakit. Pak Pendeta datang dong Pak, tolong doakan supaya Papa cepat pergi. Kenapa? Karena mereka tidak tahan untuk melihat papanya sengsara, ataupun mereka tidak tahan dan tidak mau bayar obat dan dokter semuanya. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi itulah pengalaman kita. Merasa ditinggalkan itu sedih sekali. Ya, ada yang bahkan, maaf ya, Pak Pendeta, tolong bantu doa supaya Mama cepat mati. Suruh Pak Pendeta datang doakan untuk mamanya supaya cepat mati. Aku nggak ngerti ini manusia atau apa. Kita tidak bisa untuk suruh Pak Pendeta datang berdoa untuk supaya orang tua kita meninggal cepat-cepat. Kita bukan Tuhan. Nah, hari ini kita lihat apa yang terjadi di dalam kehidupan Ayub. Dia itu habis semuanya, ditinggalkan teman-teman, dan bahkan orang yang dia paling cinta, yaitu istrinya itu, juga meninggalkan dia. Ditinggalkan sebenarnya kata yang begitu mengerikan. Ya, sekarang orang yang kena COVID itu, karena saya ke rumah sakit kemarin, ke rumah sakit rujukan COVID, dan saya ke kuburan untuk lihat orang bagaimana kena COVID dikubur. Dan saya tahu semuanya, bagaimana ngurusin petinya, gitu loh. Dan ditinggalkan. Bahkan orang tua, orang istri atau suami tidak bisa ketemu, hanya bisa di video call. Begitu menyedihkan. Ditinggalkan susah sekali. Sepi sekali. Ya. Dan aku mau katakan, nggak enak kalau ditinggalkan orang yang kita cintai. Waktu kita sehat, waktu kita sukses, banyak teman. Tapi waktu kita susah, nggak ada teman. Ada satu perkataan waktu saya masih kecil, saya punya laosi bilangin ya, 福在深山有眼睛，贫穷在闹市无人知. Kalau kita kaya, kita tinggal di gunung pun pasti banyak teman dan saudara.
Tapi kalau kita miskin, tinggal di kota pun tidak ada orang yang mau mengunjungi kita. Benar, nyata sekali. Sekarang saya mau katakan, kita ditinggalkan teman kita ditinggalkan perusahaan kita. Sudah kerja 25 tahun saya dengar di PHK. Ya, ditinggalkan oleh keluarga karena COVID. Ditinggalkan oleh pasangan hidup karena takut. Ditinggalkan oleh bisnis. Semuanya ditinggalkan. Ditinggalkan oleh anak-anak karena sudah tua. Anaknya mengatakan, "Mom, Dad, I have my own life. Aku punya hidup aku sendiri. Yuk orang jaga diri sendiri ya. Kita nggak bisa temenin kamu." Orang tua merasakan ditinggalkan. Begitu sedih. Mereka tidak lagi ingat bagaimana waktu mereka kecil, papa mama membesarkan mereka. Ditinggalkan itu perasaan yang mengerikan. Dan perasaan yang sungguh tidak bisa dibayangkan dengan ketakutan yang begitu luar biasa. Tetapi tidak ada apapun yang dapat dibandingkan dengan ditinggalkan Tuhan. Ingat, Yesus waktu di kayu salib, dia sebut, "Eli, Eli, lama sabachthani," artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Waktu Yesus di kayu salib itu, dia adalah Tuhan dan dia juga adalah manusia 100%. Waktu di salib itu, dia adalah manusia 100%. Dia rasakan bagaimana ditinggalkan. Dia ngerti. Dia sedih bagaimana murid-muridnya sebenarnya tinggalkan. Petrus yang mulut gede. "Tuhan, kemanapun engkau pergi, aku akan ikut. Aku mati bersama engkau." Menyangkal dia 3 kali. Waktu di kayu salib, mana hidungnya? Nggak ada. Kabur semuanya. Merasakan ditinggalkan, sungguh lonely dan kesal dan sedih. Ingat satu hal. Hari ini Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan Anda dan saya. Tuhan tidak meninggalkan Ayub. Dia tetap melihat Ayub. Dan Ayub adalah sahabat karib dia. Setiap hari berdoa. Dan dia tahu Tuhan dia itu tetap tidak pernah meninggalkan dia. Karena itu Ayub menang atas segala percobaan di dalam kehidupan dia. Come on, kita juga seperti Ayub berdoa. Dan kita tahu Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas contoh yang luar biasa Ayub. Dan dia sadar bahwa Tuhan, engkau tidak pernah meninggalkan dia. Di dalam segala percobaan apapun, dia tetap berpegang teguh janji engkau. Dan kasih engkau yang luar biasa. Dan kesetiaan engkau Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah. Dalam nama engkau Tuhan Yesus kami percaya Indonesia pasti akan menang dan keluar dari virus ini. Dari wabah ini Tuhan. Berkatilah Bapak Presiden dan juga Menteri dan juga dokter dan suster semuanya. Tuhan lindungi mereka. Jaga mereka. Dalam nama engkau Tuhan Yesus. Pencobaan melebihi kekuatan kita. Dekatkan diri kepadanya. Dia Allah yang setia. Tangan Tuhan akan selalu terbuka bagi semua orang yang membutuhkan uluran tangannya. Percayalah dia tak akan meninggalkan semua orang yang berseru berharap padanya. Tangan Tuhan akan selalu terbuka. Dia mengerti setiap tetesan air mata kita. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Datanglah padanya, sebab tangan Tuhan selalu terbuka.